Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pasti. Oke, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem, bertemu lagi dengan saya. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Oke, kita bertemu lagi di channel YouTube SMP Muhammadiyah Pakem, khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, kemarin di video sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari melalui YouTube terutama ya, di materi pertama yaitu ada teks berita, dan di video kemarin ada iklan, slogan, dan poster. Yang mana nanti kalian kan sebentar lagi PTS gitu ya. PTS nanti untuk materi PTS ada dua, yaitu teks berita dan juga iklan, slogan, dan poster itu. Nah, di video kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana sebelumnya kan ada pengertian iklan dan pengertian slogan, poster, dan juga ciri-cirinya gitu ya, strukturnya. Nah, untuk video kali ini nanti akan saya sampaikan ciri kebahasaan dan juga cara menentukan atau cara membuat iklan, slogan, dan poster. Oke, jangan lupa kalian ya terus pantau di channel YouTube SMP Muhammadiyah Pakem, karena di channel tersebut akan selalu diupdate materi-materi dari Bapak Ibu guru yang lain dan juga pelajaran yang lain. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama ya, jadi kita mempelajari ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Jadi setiap teks yang nanti kita pelajari, yang sudah saya sampaikan di video pertama itu ya, kan ada rangkuman satu materi penuh selama satu semester. Nah, di situ. Nah, berarti setiap teks itu memiliki ciri masing-masing, terutama ciri kebahasaannya, terutama juga iklan, slogan, dan poster gitu ya. Oke, jadi untuk ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster itu ada 4. Ini ya, di samping saya ini. Nah, ini di atas ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Nah, yang kedua menggunakan kalimat interrogatif. Yang ketiga menggunakan kalimat imperatif. Dan yang keempat menggunakan kalimat interjeksi. Nah, ini kok kata-katanya asing ya Pak gitu ya. Ya memang nanti akan saya sampaikan pengertian lainnya dari keempat kalimat ini ya. Nah, ini ada 4 kan. Ada deklaratif ya apa toh Pak gitu ya. Nanti saya sampaikan. Oke. Lanjut ya, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ya ini kalimat deklaratif. Nah, di apa itu kalimat deklaratif? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian buka di buku paket, ini belum ada ya, makanya saya berikan. Karena kan tugas pertama kemarin, silahkan kalian baca, ringkas, dan pahami materi di buku paket. Nah, makanya ini saya tambahkan yang tidak ada di buku paket. Oke, kalimat deklaratif. Apa itu? Ya, jadi ini bisa juga disebut kalimat berita. Nah, ini kata yang gampang, yang pasti kalian sudah sering mendengar. Kalimat berita. Nah, pengertiannya apa Pak? Nah, ini pengertian kalimat deklaratif atau kalimat berita adalah kalimat yang berisi pernyataan. Isinya adalah pernyataan yang memberikan berita atau informasi. Yang namanya berita kan pasti ada informasinya, yaitu disebut dengan kalimat berita. Itu pengertiannya ya. Nah, ini bentar aku tutup. Saya hapus dulu kalimat beritanya. Nah, ini ya. Ini tadi adalah berita. Oke. Nah, ini ciri-cirinya kalimat deklaratif atau kalimat berita, yaitu berisi informasi atau berita serta diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini. Nah, jadi setiap kalimat itu ya, kalimat panjang pasti ada titik di sini. Nah, ini.
Nah, itu adalah menandai ciri khas dari kalimat deklaratif. Kalau belum ada titik berarti itu belum selesai kalimatnya gitu ya. Dia harus dititik. Nah, itu ciri khasnya. Nah, ini contohnya. Saya ambil 2 contoh ya. Jadi kalian tugasnya adalah mencari contoh yang lain selain yang sudah saya berikan. Nih contohnya, video itu telah ditonton jutaan penonton. Ada apa di paling akhir? Titik. Nah, ini ayah bangun pagi dan langsung pergi bekerja. Ada titik. Ada titik ini. Nah, ada titik ya di belakang itu. Nanti silakan kalian tugasnya di Google Form ya. Nanti saya kirim pas jadwal bahasa Indonesia. Tugasnya salah satunya mencari contoh dan membuat contoh kalimat deklaratif. Oke, lanjut. Yang kedua, ini kalimat interrogatif. Wah, ini kok bahasanya saya sering saya belum pernah mendengar Pak gitu ya. Kok asing kata-katanya? Nah, ya memang karena ini tidak ada di buku paket ya. Di kalimat interrogatif, apa itu? Kalimat interrogatif mudahnya adalah kalimat apa? Ada yang tahu? Sambil kalian buka buku atau di sumber yang lain, kalimat ya pertanyaan. Nah, inilah kata lain dari kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Oke, pengertiannya. Pengertian kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Itu ya. Yang namanya saja pertanyaan ya, jadi kan pasti kalimatnya juga bertanya gitu ya. Di dalam kalimatnya itulah pengertian. Jadi lengkapnya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan di dalam kalimatnya. Ciri khasnya pasti ada ya. Ini ciri khasnya. Berisikan kata-kata atau berisi kata tanya mengandung pertanyaan serta diakhiri dengan tanda apa ini? Ya, tanda tanya. Gitu. Jadi kalau yang pertama tadi kan apa? Ada titiknya. Kalau ini ada ini. Tanda tanya. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh, di mana kamu menaruh buku pelajaranku? Nah, ini kan bertanya, pasti ada tanda tanya. Kalau titik beda lagi ya, harus tanda tanya. Yang kedua, siapa yang berhasil memenangkan lomba kemarin? Nah, ini ada tanda tanya. Benarkan apa yang aku bilang kemarin? Nah, ini kan tanya, harus dikasih tanda tanya. Itu namanya kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Oke ya, saya kira mudah sekali ini. Lanjut, yang ketiga, kalimat imperatif. Nah, ini juga asing ya menurut kalian, apalagi yang baru naik ke kelas 8 ini, imperatif. Mungkin kelas 7 belum pernah mendengar ya, kalimat imperatif. Jadi, apa itu? Kalimat imperatif adalah kalimat, kalimat apa? Ada yang tahu? Kalimat perintah. Nah, inilah pengertian lain dari kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Oke, pengertiannya apa? Ini dia. Ya. Pengertian kalimat imperatif adalah kalimat yang memberikan perintah. Ini namanya juga perintah ya. Nah, ini namanya juga perintah. Saya hapus biar jelas. Oke, perintah. Saya tulis di sini. Perintah. Oke, namanya juga perintah, berarti kan kalimatnya yang memberi perintah atau komando atau juga larangan. Di larangan atau perintah isinya itu. Pengertiannya ya. Nah, ini ciri khasnya. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah yang satu, berisi perintah, himbauan atau larangan. Di isinya ada himbauan, ada larangan, ada juga perintah. Nah, ini dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, pentung kalau kalian sering bahasa mudah kalau kalian dengan teman-teman ya, tanda pentung Pak. Nah, ini ya. Di akhirnya tadi kan ada tanda titik, yang kedua tadi ada tanda tanya, dan yang ketiga tanda seru. Ini contoh kalimatnya ya. Ini saya kasih 3. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini
Ini kalimat yang sering sekali ya diucapkan Bapak Ibu guru atau teman kalian, atau juga dituliskan di poster atau slogan. Itu kan sering sekali ini. Buanglah sampah pada tempatnya, diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Nah, ini ada tanda seru. Perintah ya. Tolong bantu aku membersihkan rumah. Nah, ini perintahnya untuk bisa membantu membersihkan rumah. Nah, mudah sekali ya. Oke, ini sudah yang ketiga ya. Yang keempat, kalimat interjeksi. Wah, ini apa meneh Pak gitu ya. Ono inter, ono jeksi. Nah, kalimat interjeksi atau apa namanya? Mudahnya itu ya bisa disebut dengan apa? Ya, kata seru. Nah, ini adalah bahasa gampangnya ya, kalimat interjeksi itu bisa disebut dengan kata seru. Nah, pengertiannya ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang. Dia bisa membantu menggambarkan perasaan seseorang. Contohnya marah, apalagi sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut. Oh, masih banyak sekali. Ya, contohnya, di kata-kata yang menggambarkan perasaan seseorang itu disebut dengan kalimat interjeksi atau kata seru. Oke, ini contohnya. Wah, banyak sekali Pak. Ya memang ya, karena kayaknya kita pelajari satu persatu. Nih, yang pertama berdasarkan bentuknya dulu. Nanti ada berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, ini yang pertama kata biasa. Jadi kata seru yang diambil atau berasal dari kata-kata biasa seperti aduh, ayo, kasihan, celaka, masa. Jadi, aduh, saya terjatuh, atau ayo kita berangkat sekolah, jangan sampai kita terlambat, itu contoh kalimatnya. Kasihan ya teman kita tidak naik kelas, nah itu contoh kalimatnya. Celaka, kita terlambat masuk ke kelas, pasti nanti dimarahi oleh Bapak Ibu guru, nah itu contohnya. Di dalamnya ada kata seru atau kalimat interjeksi. Berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu gabungan. Jadi kata seru yang berasal dari gabungan dua kata. Contohnya ini ya, tidak mungkin, apa boleh buat. Nah, itu contohnya. Jadi gabungan dua kata. Tidak mungkin saya tidak naik kelas karena saya rajin mengerjakan tugas. Nah, itu misal kalimatnya. Yang ketiga, ungkapan. Nah, ini kata seru berdasarkan bentuknya. Ungkapan. Kata seru ini sebagian besar dari bahasa keagamaan. Ini ya, contoh dari saya ambilkan dari bahasa keagamaan. Contohnya, alhamdulillah, syukurlah, astagfirullah, subhanallah, puji Tuhan, masya Allah. Nah, ini adalah contoh kata seru berdasarkan bentuknya yang ungkapan. Oke ya, ini banyak sekali. Nanti kalian cari yang lain selain yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang ini masih berdasarkan fungsinya. Jadi kan yang pertama berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan fungsinya. Nah, ini yang pertama. Wah, banyak sekali Pak. Oke, kita bahas. Yang pertama sebagai ungkapan keheranan, itu ungkapan heran. Nah, ini bahasa apa Pak? Amboy. Nah, wah, aduh, masa, dan lain-lain. Aduh, wah, itu kan bahasa yang sering kalian ucapkan. Wah, saya apa ya, lapar ini kok belum istirahat gitu ya. Aduh, yang lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua sebagai ungkapan syukur, ini berdasarkan fungsinya. Ungkapan syukur ya tadi, alhamdulillah itu ya, syukurlah, puji Tuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga sebagai ungkapan kekagetan, jadi kaget, terkejut, itu juga sama ya. Jadi astaga gitu ya, masya Allah, astagfirullah gitu ya. Aduh, saya lupa mengerjakan tugas. Nah, aduh, saya lupa mengerjakan PR dan sebagainya. Ini sebagai ungkapan ajakan. Ini yang berapa? Keempat. Ayo, yuk, mari kita sholat berjamaah gitu ya, dan sebagainya. Sebagai yang kelima sekarang ya, ini sebagai ungkapan panggilan. Nah, panggilannya apa? Halo, hai,
Nah, ini banyak sekali ya, nanti kalian cari yang lain. Ya, jadi berdasarkan fungsinya saya ulangi saya ambil ada 5. Jadi ungkapan keheranan, ungkapan syukur, ungkapan kekagetan, ungkapan ajakan, dan ungkapan panggilan. Ini berdasarkan fungsinya, kalimat interjeksi atau kata seru. Oke, nah sekarang masuk ke submateri yang selanjutnya. Langkah menyusun iklan. Nah, kemarin kan sudah saya beri tugas ya di pas jam bahasa Indonesia hari Senin tanggal berapa, 31 kalau nggak salah ya. Itu minta kalian untuk membuat iklan, membuat slogan, dan membuat poster. Nah, itu sudah saya cek dan ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Ya berarti kan tidak dapat nilai. Nah ini ada 5 langkah utama yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah mendeskripsikan objek iklan. Nah, jadi objeknya mau apa kalian? Mau mengiklankan apa? Misalkan iklan sabun, iklan sampo. Nah, itu. Menentukan medianya apa kalian? Mau media tulis, lewat tulis atau yang lain sebagainya. Itu di buku paket ada kalau ini. Ini contoh-contohnya ada. Yang ketiga, merumuskan pesan iklan. Ini dirumuskan pesan iklannya apa? Pakai sabun ini. Badan pasti bersih gitu ya, dan sebagainya. Nah, judul yang keempat, menentukan judul iklannya apa yang menarik, singkat, padat, jelas. Itu ciri kebahasaan yang iklan kemarin kan. Itu adalah menentukan judul teks iklan, disingkat, jadi nggak usah panjang satu paragraf, itu jangan ya. Jadi cukup satu kalimat, kalau enggak ya 3 kata 4 kata, itu udah menentukan judul iklannya. Yang kelima yaitu menyusun kerangka, lalu mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Nah, itu disusun kerangkanya. Kalau kalian sudah objeknya sudah tahu, medianya apa, dirumuskan pesan iklannya apa, judulnya sudah dapat, lanjut yang terakhir ini menyusun kerangkanya. Itu yang kelima. Itu ya, jadi langkah menyusun iklan secara simpel ya, ada 5 ini. Nah, ada 5. Oke? Ya. Lanjut, langkah menyusun slogan. Nah, kalau ini saya buat ada 3 langkah utama itu ya. Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Itu ditentukan dulu jenis slogannya apa. Nah, jenis slogan sudah saya sampaikan di awal. Nanti dibuka lagi catatannya. Oke. Yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Tujuannya itu untuk apa dan sasarannya siapa. Misalkan tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat itu ya, terus sasarannya ya mungkin masyarakat umum atau sasarannya pelajar itu ya misalkan. Terus yang langkah yang ketiga yaitu menyusun kata-kata slogan. Kemarin sudah saya sampaikan ciri khas slogan apa, itu kemarin dibuka lagi. Oke ya, jadi ada 3 langkah utama untuk menyusun slogan. Oke. Ya, yang ketiga, langkah menyusun poster. Oke, kita ada 4, ini yang saya buat ya, ada 4. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang dibuat. Nah, si teksnya ditentukan dulu. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Ingat, kata yang tepat adalah kata yang baku ya. Kemarin sudah saya beri tugas ke kalian untuk mencari kata baku dan kata tidak baku. Nah, diusahakan nanti untuk yang membuat poster menggunakan kata-kata yang baku. Itu kata yang tepat. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Nah, setelah kalian menemukan kata-kata, terutama kata-kata baku, lanjut kalian buat kalimat. Nah, nanti dibuat kalimat. Terus yang keempat yaitu melengkapi kalimat tersebut dengan gambar. Jadi tidak hanya kalimat itu ya, jadi diberi gambar yang menarik itu ya, misalkan tadi kalian mengiklankan sepeda ya dikasih gambar sepeda yang menarik, terus ada yang naikin sepeda, itu contohnya. Jadi tidak hanya dengan tulisan tetapi ditambahi dengan gambar yang menarik. Apalagi gambar animasi itu ya, kalian kan apalagi yang suka nge-game itu kan gampang sekali untuk membuat gambar-gambar animasi gitu ya. Oke, ternyata sudah selesai. Itu yang saya berikan ada 2 submateri
yaitu yang pertama ciri kebahasaan, iklan, slogan, dan poster. Yang kedua langkah menyusun iklan, slogan, dan poster. Itu ya. Sementara ini dulu untuk video yang harus kalian tonton, kalian cermati, materinya kalian catat, dan nanti masih ada beberapa pertemuan sebelum kalian PTS. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas kisi-kisi PTS atau materi-materi pokok yang ada di PTS itu ya. Ya walaupun nanti tetap berjalan secara daring, kalian harus wajib belajar dan berusaha untuk mengerjakan sendiri itu ya. Oke, untuk anak-anak sekalian, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalian terus pantau channel di SMP Muhammadiyah Pakem YouTube untuk penyampaian materi-materi dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bantu orang tua. Sholat jangan lupa, jangan bepergian kalau memang itu tidak sangat-sangat penting, dan selalu memakai masker. Dan yang terakhir, selalu jaga mood ya. Oke, terima kasih dari saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.